Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menulis bebas. Menulis bebas itu adalah menulis yang tanpa beban. Menulis bebas itu menulis yang tidak terikat dengan apapun. Menulis bebas itu adalah menulis sesuai dengan kondisi kita, menulis dengan apa yang kita tahu, menulis dengan apa yang kita pahami, menulis dengan apa yang kita ketahui. Oleh karena itu, menulis bebas itu bisa dijadikan sebagai modal utama, terutama bagi penulis pemula, untuk bisa melahirkan sebuah tulisan-tulisan yang baik, untuk bisa melahirkan tulisan-tulisan yang berkualitas, untuk melahirkan tulisan-tulisan yang produktif. Kenapa? Karena menulis bebas itu adalah menulis yang menjadikan kita lebih bebas melakukan eksplorasi tulisan-tulisan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembaca. Maka menulis bebas itu adalah menulis yang tanpa paksaan, menulis yang menjadikan kita itu lebih berkreasi, berinovasi dalam tulisan-tulisan kita. Oleh karena itu, silakan nanti bisa dilihat videonya sampai selesai. Semoga memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Konsep menulis bebas ini menjadi penting dalam kita melakukan aktivitas menulis, karena jangan sampai menulis kita nanti terbebani seperti apa yang disampaikan di awal tadi. Konsep ini saya referensi dari Pak Hernowo. Ini menjadi sesuatu yang menarik kalau kita terapkan di dalam proses belajar kita menulis, karena menulis bebas itu tidak terkungkung dengan intervensi-intervensi lain yang kemudian menyebabkan tulisan kita itu seolah-olah berat dan seterusnya. Jadi konsep menulis bebas ini bebas dalam konteks di mana kita mau menulis apa saja, dan bentuk tulisan seperti apa itu menjadi sebuah kemerdekaan kita sebagai seorang penulis. Oleh karena itu, konsep menulis bebas itu harus masuk dalam sebuah konsep menulis itu sendiri. Jadi menulis itu memiliki konsep mengisi dan menuangkannya. Jadi mengisinya itu dalam bentuk membaca dan menuangkannya dalam bentuk menuliskannya kembali. Sehingga menulis tanpa membaca itu akan kering, tak berisi, dan tidak memiliki konten. Karena bahan bacaan itulah yang sebenarnya menjadi sebuah value di dalam tulisan itu sendiri. Saya analogikan seperti apa yang pernah dicontohkan oleh Pak Hernowo Hasim, bahwa dalam kita menulis, maka kita mau menulis apa, maka tuangkan dulu isinya, baca dulu yang banyak, mencari referensi yang luas, kemudian mencari informasi yang banyak, sehingga apa yang sudah kita isi itu nanti dengan mudah kita menuangkannya, dengan mudah kita mengeksplorasinya, dengan mudah kita menuliskannya kembali. Sehingga menulis bebas itu harus memiliki sebuah konsep dasar, harus memiliki isi yang penuh untuk bisa melahirkan menulis yang bebas. Sehingga tidak kemudian menulis asal menulis begitu saja, tetapi menulis dengan memiliki dasar yang kuat, memiliki isi yang banyak, memiliki tenaga yang banyak, sehingga ketika menuangkannya ia mengalir begitu saja. Ide, gagasan, dan lain sebagainya, kalau kita penuhi, kalau kita isi dengan bahan bacaan kita yang melimpah, maka saya pikir menulis bebas, menulis mudah, menulis lancar, menulis gampang itu bisa direalisasikan. Karena kebanyakan dari kita adalah malas membaca tetapi pengen menulis. Bahkan bentuk yang kita harapkan juga kemudian menulis yang banyak, padahal ritme membaca kita masih sedikit. Maka untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang bagus, yang baik, itu tentu harus dimulai dengan membaca yang baik pula.
sehingga nanti apa yang kita tulis itu sesuai dengan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pahami, dan apa yang sudah kita tahu. Maka tuangkan dulu, maka isi dulu, maka perbanyak dulu bahan bacaan kita, maka dengan mudah kita akan menuliskannya dan menuangkannya ke dalam buku tulisan. Oleh karena itu, menulis yang bebas itu tentu harus unik, mengedepankan prinsip-prinsip unik. Jadi kalau kita sudah banyak membaca, kemudian bahan referensi kita banyak, maka menerapkannya dalam bentuk atau menuangkannya dalam bentuk menulis, dalam bentuk tulisan itu dengan cara-cara yang unik, yang tidak sama dengan kebanyakan orang misalnya. Kemudian menarik, ini bagaimana bahasa kita, bagaimana pola penulisan kita, bagaimana karakter menganyam atau mengungkapkan sebuah kata menjadi sebuah makna, itu bagaimana kita semenarik mungkin melakukan itu. Dan yang terakhir adalah tentu harus orisinil. Orisinil itu sesuai dengan kalimat yang kita miliki, sesuai dengan komunikasi yang kita bangun, sesuai dengan anyaman kata per kata yang sudah kita buat, sehingga aspek unik, menarik, dan orisinil ini menjadi penting dalam karakter penulis kita. Karena nanti tulisan kita itu akan dilihat oleh banyak orang, akan dibaca oleh banyak orang, akan dirasakan oleh banyak orang. Tulisan kita itu bentuknya seperti apa, karakternya bagaimana, dan kemenarikannya ada di mana. Sehingga itu yang menjadi sebuah tanda, menjadi identitas kita sebagai seorang penulis. Menulis dengan unik, menarik, dan orisinil itu bisa dilakukan dengan menulis yang bebas tadi. Oke, kemudian setelah kita menerapkan prinsip-prinsip banyak membaca, kemudian untuk menuangkannya dan menulis yang unik, menarik, dan orisinil, maka tentu ini juga perlu kita bangun. Jadi seorang penulis itu apapun bisa menjadi tulisan. Seorang penulis itu dalam kondisi apapun bisa menjadi sebuah tulisan. Jadi tulisannya bisa berbentuk fiksi ataupun non-fiksi. Tulisannya bisa berbentuk puisi ataupun mungkin tulisan-tulisan yang lain. Maka menulis dengan senang dan bahagia itu menjadi sebuah modal utama bagi kita. Ketika kita senang dan ketika kita bahagia, itu bisa menjadi atau melahirkan sebuah tulisan. Maka menulislah dengan senang dan bahagia. Praktek-praktek menulis bebas dengan senang ini adalah tanpa beban. Menulis dengan bahagia itu tanpa ada intervensi dari pihak luar. Jadi menulis bebas itu dengan merasa dirinya leluasa, menuangkan sebuah pikiran yang ada dalam diri kita, menuangkan semua perasaan dalam diri kita, menuangkan semua yang ada dalam pengetahuan kita. Maka menulis dengan senang dan bahagia ini juga bisa dilakukan dengan menulis bebas. Ketika senang dan bahagia, menulislah, maka akan banyak melahirkan sebuah ide dan gagasan, akan banyak sebuah paragraf-paragraf yang bisa kita lahirkan, akan banyak sebuah inovasi atau kalimat-kalimat yang menjadi motivasi bagi diri kita dan orang lain untuk bisa kita tuangkan menjadi sebuah kalimat yang menarik, menjadi sebuah kalimat yang unik, menjadi sebuah kata yang inspiratif, sehingga senang dan bahagia itu bisa menjadi modal untuk kita bisa menulis bebas. Kemudian menulis dengan rasa marah dan sedih. Ketika marah pun dan sedih pun, saudara bisa juga untuk menulis dengan perasaan yang marah, dengan perasaan yang sedih, saudara menulislah. Maka akan lahir juga tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang rasa marah itu, tentang rasa sedih itu di dalam diri kita. Tentu ini juga tergantung dari kita sebagai penulis. Ketika marah, maka tentu tulisannya akan menjadi tulisan yang sesuai dengan ekspresi ketika kita marah. Ketika sedih misalnya, tulisan kita akan sesuai dengan apa yang kita rasakan ketika menulis. Merasa sedih, maka tulisan kita biasanya juga akan tulisan-tulisan yang bersifat sedih dan seterusnya. Jadi marah dan sedih pun bisa juga diaktualisasikan, bisa juga dieksplorasikan dalam bentuk tulisan.
kemudian menulis dengan ekspresi yang total misalnya. Ini juga bisa dilakukan oleh penulis-penulis yang memiliki prinsip menulis bebas, ekspresi total. Jadi semua yang ada dalam benaknya, semua yang ada dalam pikirannya, semua yang ada dalam file dirinya itu dieksplorasikan dalam bentuk tulisan. Menulis secara total, menulis secara penuh. Sekali duduk sampai 5 jam misalnya menulis semua yang ada dalam dirinya, semua rasa itu diungkapkan dalam bentuk tulisan. Itu juga bisa saja sebuah bentuk penulisan yang bebas. Jadi menulis apa saja, menulis tentang rasanya, menulis tentang kenikmatannya, menulis tentang suasananya, menulis tentang kebahagiaannya, menulis tentang rasanya, rasa sedihnya, rasa senangnya, menulis tentang menangisnya, menulis tentang cintanya, menulis tentang apa saja yang bisa ditulis dengan ekspresi yang total. Maka menulis itu mengungkap semua apa yang ada dalam dirinya. Nah, maka dalam konsep ini, dalam konsep menulis bebas itu, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal, maka konsep yang paling bisa dilakukan, terutama bagi teman-teman penulis pemula, menulis bebas itu menggerakkan fisik dengan mengetik, dengan menggerakkan jari jemari kita di atas keyboard misalnya. Itu adalah gerak fisik yang bisa kita implementasikan dalam menulis bebas. Dan yang kedua adalah gerak psikis, bentuk wajah kita, bentuk rasa kita, bentuk pikiran kita itu mengungkapkan sebuah makna yang bisa kita keluarkan, bisa kita ekspresikan, bisa kita eksplorasikan dalam bentuk tulisan. Maka menulis bebas itu adalah dua hal yang bisa dibangun di dalam diri kita untuk melahirkan sebuah tulisan. Ketika misalnya dalam kondisi marah, maka menggerakkan dengan fisik kita mengetik, kemudian menggerakkan seluruh organ, seluruh bahasa tubuh, seluruh psikis kita dalam sebuah ungkapan yang atau dalam sebuah rasa yang bebas dalam diri kita. Mau marah, mau sedih, mau bahagia, mau senang pun bisa dituliskan dengan menulisnya secara bebas. Terutama bagi teman-teman menulis pemula, itu bisa dibangun atau berlatih dengan menulis secara bebas seperti ini. Ketika marah, tulislah kemarahannya. Ketika sedih, tulislah kesedihannya. Ketika senang, tulislah kesenangannya. Ketika bahagia, tulislah kebahagiaannya. Ketika tertawa, ketika menangis, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan, bisa dilatih untuk membangun sebuah karakter penulisan dalam diri kita, sehingga kita memiliki sebuah passion yang baik di dalam menulis itu sendiri, sehingga kita bisa menemukan jati diri kita sebagai seorang penulis dari proses pembelajaran, dari praktek-praktek yang kita lakukan di dalam menulis. Tetapi dalam konteks ini, menulis bebas sampai sekarang masih menjadi rekomendasi untuk bisa dilakukan, untuk bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita, terutama bagi penulis pemula untuk bisa menjadi penulis yang produktif. Dengan menulis bebas, maka saudara akan menjadi penulis yang produktif. Oke, terima kasih. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua, menjadi kebaikan dan menginspirasi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang menonton video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.